Bagaimana nasib orang yang telat atau gagal bayar di HCI atau Home Credit Indonesia? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang telat bayar di Home Credit ya, kita sebut aja Home Credit ya, karena kalau HCI itu takutnya banyak orang yang nggak tahu ya. Jadi Home Credit itu adalah semacam aplikasi paylater di mana kalau kita telat bayar sudah jelas. Mereka ini juga legal ya, by the way mereka ini legal dan tentu saja pasti mereka ini mengikuti aturan-aturan dan kaidah yang berlaku ya. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi dulu. Mereka legal dan mereka mematuhi aturan-aturan yang berlaku ya. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk takut yang berlebihan, oke? Jadi pertama-tama ketika teman-teman gagal bayar di HCI atau telat bayar di HCI, pasti kalau misalnya kalian akan mendapatkan atau dikenai denda ya. Denda Home Credit cukup lumayan besar juga. Dan satu hal lagi yang pasti, akan ada teror dan ancaman-ancaman yang terus-menerus menghubungi kalian. Dan kalau kita berharap HCI atau Home Credit Indonesia tidak mempunyai DC lapangan, kalian salah besar ya, karena Home Credit Indonesia DC lapangannya itu juga udah banyak banget. Bahkan di daerah Sulawesi Tenggara, bahkan pelosok-pelosok di Riau sana itu sudah ada DC lapangannya loh. Cuman memang kalau di daerah masih belum terlalu banyak ya. Paling sih diprioritaskan orang-orang yang dengan tagihan besar. Kalau yang tagihan kecil udah gitu daerahnya jauh banget, saya rasa sih Home Credit nggak akan mendatanginnya. Cuman kalau belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman sebelumnya, Home Credit ini DC-nya hampir ada di seluruh Indonesia ya. Di semua kota ada. Tapi untuk waktu penagihannya biasanya sih mereka nggak terlalu cepat ya. Yang datang ke rumah itu nggak terlalu cepat guys. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian yang telat bayar atau gagal bayar di Home Credit Indonesia, nggak usah panik dan tetap tenang ya. Jadi harapan saya sih kalau kalian saat ini gagal bayar, ada denda besar yang mengintai kalian. Nah, coba kalian pikirkan, apakah kalian dalam waktu dekat ada kesempatan untuk membayar? Kalau memang ada, ya kalau ada uangnya segera dibayarkan. Tapi kalau kalian posisinya saat ini mungkin lagi nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan tambahan, uangnya buat kebutuhan sehari-hari udah mepet, ya berarti kalian harus pasrah dengan semua terorannya. Dan teman-teman harus terima konsekuensi bahwa utang kalian itu ya akan mentok di 100% pinjaman kalian. Ya gampangannya utang kalian akan dikali 2 ya, jadi 2 kali lipat. Seperti itu gambaran-gambaran singkatnya guys ya. Jadi apakah bang kalau kita misalnya biarkan nanti itu uang kita akan terus berkurang atau utang kita akan terus bertambah banyak? Jawabannya enggak ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, akan mentok dengan sendirinya. Kalau sudah mentok apakah ditagih? Belum tentu juga ya. Ada juga kok yang sampai 7 bulan, 8 bulan sudah pernah ditangin DC, habis itu DC nggak datang-datang lagi, ada juga ya. Karena pas DC datang pertama dia nggak punya uang, ya gimana, orang nggak punya uang mau dipaksa dengan cara apa lagi ya, kayak gitu ya. Jadi tidak ada resiko besar yang menakutkan ketika teman-teman galbay di Home Credit Indonesia. Ini mungkin kayaknya kalau orang awam sih mungkin nggak pernah pakai ya Home Credit ya. Tapi kenyataannya Home Credit ini termasuk besar juga loh. Kayaknya banyak banget orang-orang yang pakai Home Credit Indonesia ya. Karena nggak tahu ya, apa karena itu ada nama Indonesia, apakah di luar negeri ada atau tidak. Saya sih tidak terlalu yakin ya. Tapi ya buat kalian yang lagi galbay Home Credit, tetap semangat aja lah ya. Untuk masalah teror, resiko dan lain sebagainya, dia termasuk salah satu pinjol besar yang dalam tanda kutip mengganggunya itu cukup ekstrim dan cukup cukup bikin kesel dan cukup bikin dongkol gitu loh. Ya maklum lah, hampir semua pinjol udah pasti kayak gitu. Cuman di sini saya ingatkan kepada kalian semua, kuatin mental aja, itu adalah kuncinya. Sama satu lagi, perbanyak informasi dan wawasan terkait masalah undang-undang perpinjolan seperti ini. Karena dengan kalian menguasai itu, pinjol-pinjol itu nggak akan berkutik dengan kalian. Percaya deh. Karena ya kalian ngerti dan kalian paham, kalian bisa membantah setiap ancaman-ancaman dari mereka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.